Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahibilatiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawi nufusi zaki amma ba'du. Alhamdulillah, beberapa program-program unggulan insya Allah kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran kepada kita semuanya untuk melaksanakan pembelajaran keunggulan-keunggulan SMI 13 untuk santri-santri dan lanjutnya untuk ke tingkat dunia. SMI 13 ini kita ini ada di pondok pesantren. Artinya seluruh kegiatan kita ruhnya adalah pondok pesantren. Karena ruhnya pondok pesantren, maka di SMI 13 ini adalah bahwa visi ya kita ini, nanti takut ada yang belum tahu lah ya, ada guru di sini belum gitu. Padahal kita sudah menyusun bahwa kita ingin terwujudnya siswa berprestasi. Nah ini. Jadi kita inginkan pembelajaran di SMI 13 ini siswa dan siswi kita ini berprestasi. Kalau kita lihat lulusan ya, lulusan kita ini kemarin saja misalnya 153, yang melanjutkan ke kita baru tercatat 52, berarti ada 33% yang melanjutkan ke SMI 46. Nah berarti sisanya mereka melanjutkan di luar. Nah dengan 3 tahun di SMI 13 ini sebagai dasar ya, sebagai dasar pendidikan anak, maka kita buat anak-anak itu untuk belajar dan membekas, dan yang terpenting berprestasi terutama di bidang akhlaknya ini ya. Jadi berakhlak mulia. Jadi selain prestasi akademik non akademik, yang terpenting bahwa anak-anak kita ini berakhlak mulia, ini yang terpenting ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah selama ini sudah dijalani beberapa tahun, ada SMI 13, ada SMI 46. Yang jelas kita paham sesuai dengan programnya. Saya yakin di dalam ayat Al-Quran sudah saya nyatakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, i'malu ala makanatikum inni amilun. Mungkin orang menyangka bahwa Allah itu sudah selesai membuat alam jagat raya ini ya, karena kita sudah ada bumi, ada langit, ada laut, ada udara,
Jadi mungkin sepintas Allah itu hanya itu yang diberikan fasilitas kepada kita. Ternyata di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran ini adalah punya 3 dimensi, dimensi lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ternyata hari ini kalau orang sudah menyangka Allah berhenti membuat makhluk yang ada di alam jagat raya ini, ternyata Al-Quran kan memberikan informasi. I'malu ala makanatikum inni amilun. Bekerjalah kamu di mana kita ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Inni amilun. Jadi Allah itu sebetulnya terus bekerja. Bekerja dan bekerja. Jangan menjadi pengangguran. Makanya Allah sangat dan Rasulnya tidak suka kepada orang yang nganggur. Nah, jadi jangan mengatakan bahwa Allah itu sudah berhenti menciptakan langit dan bumi dan seisinya ini. Ternyata Allah itu terus membuat planet-planet yang ada di sekitar ini. Hanya kita mungkin kurang adanya penggalian yang sangat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mengawali tausiah Bapak adalah surat Al-Fatir yang sering kita dengar, bahkan sering kita perhatikan. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, yang artinya orang yang paling takut oleh Allah hanyalah ulama. Artinya ulama itu orang yang punya ilmu, tentu kaitan dengan ilmu agama, jadi tidak dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain. Mengapa? Karena ada kriteria yasallaha, yaitu takut oleh Allah SWT. Yang sering membicarakan kita harus takut oleh Allah adalah yang ada kaitan dengan ilmu-ilmu agama, Quran, hadis, fikih, tauhid, dan lain sebagainya. Kalaupun punya ilmu tidak takut sama Allah, maka dia bukanlah ulama. Walaupun takut sama Allah tapi tidak punya ilmu, juga bukan ulama. Jadi yang ulama adalah ilmu tentang agamanya cukup, memadai, dan takutnya oleh Allah ada. Ulama itu bukan hanya sekadar keilmuan yang ada kaitan dengan agama baru mereka dikatakan sebagai ulama, tapi juga ulama itu kaitan dengan masalah amalia. Apakah ilmu yang telah dipelajari, dikuasai itu diamalkan atau tidak? Sesuatu yang ikhlas itu akan abadi. Ya, sesuatu yang ikhlas itu akan abadi. Bahkan kebaikannya kalau imaterial habis di saat itu juga. Tetapi kalau ya kebaikan yang bersifat rohani, subhanallah, ya. Kalau kita bisa menyelamatkan satu santri aja nih, apalagi ini rawan santri baru ya, masa-masa kritis. Terus kita elus, kita ya jadikan kita ini sebagai figur orang tuanya. Akhirnya dia semangat lagi, bahkan akhirnya dia sampai selesai kelas 3, kelas 6, ya, sukses jadi alumni. Bahkan setelah itu dia jadi ya tokoh gitu ya, jadi orang yang hebat. Itu kunci penyangganya itu adalah Bapak Ibu sekalian. Maka subhanallah ya, kalau saat anak-anak itu rapuh sekarang,
ya boleh jadi sudah akan hilang semua yang jadi cita-cita orang tua dan yang lainnya. Tapi Bapak Ibu sekalian datang memberikan semangat, Masya Allah. Maka pantas dalam Al-Quran ya disebutkan man ahya'an nas faka'annaha ahya'an nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu orang, memberikan semangat, potensi akhirnya dia menjadi seseorang yang berguna, maka seolah-olah dia itu sedang membangun sebuah generasi yang besar, seperti dia menghidupkan satu kaum. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kata beliau, idza dhaqal amru tasa'a. Idza dhaqa al-amru ittasa'a. Apa artinya? Idza dhaqal amru, jika satu urusan apa? Sempit, keun, baik, dhaqa, sulit gitu. Ittasa'a apa? Akan meluas, mudah. Nah, ini kita pakai untuk kurikulum kita. Gini, gimana standar ngajar yang bagus itu gimana? Biasa tuntutan kita, misalkan satu dari aspek target harus bisa mengantarkan siswa pada HOTS. Apa HOTS itu? High Order Thinking Skill. Harus gitu. Harus bisa mengajarkan siswa berpikir tingkat tinggi. Satu. Itu apalagi ngajarnya harus minimal kalau tingkat SMP 40 menit gitu kan, kalau SMA 45 menit standar kan gitu. Apalagi nyusun indikator misalkan minimal 3 gitu kan, metodenya gitu kan harus variatif gitu. Nah tapi sekarang sedang dokol amru, sekarang kondisinya sedang serba sulit ini, apa kumpulan-kumpulan segala macam kontak fisik sedang dijadikan kerawanan. Nah maka ittasa, maka kita akan buka keran keleluasaan. Nah ini akan jadi tips nanti bagaimana ngajar dalam waktu yang singkat dengan dasar kaidah ini. Ini hebatnya para ulama ya. Jadi membantu pola pikir kita menghadapi situasi yang berat itu dengan kaidah ini. Tidak kok kalau ittasa. Yang kedua ada kaidah sama, kaidah fikih apa? Ma la yutroku kulluhu la yutroku kulluhu. Apa artinya? Yang tidak bisa dicapai secara maksimal, maka jangan meninggalkan capaian minimal. Gampangnya gini, kalau tidak bisa maksimal, ya minimal, yang minimal sajalah gitu, gampang teman. Kalau kita nggak bisa maksimal, ya yang minimal. Jangan karena tidak bisa maksimal, tadi tinggalkan sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya mujibad da'wat wa ya fatiha khaisail karamat wa ya malika hawaijil alamin wa ya malika yawmiddin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Waqdi hajatana wa hajatal muslimin. Waqfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma anqulna wal muslimin minas syakwati ila sa'adah wa minas saqami ila sihatil a'dha wa yassir lana umurana ma'ar rahati qulubina wa abdalina wahdina wa ansurna wasifna kaila dharri. Allahumma barik lana wa li jami'i auladina wa talamidina wa talamidatina waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin imamil muttaqin as-salihin at-ta'i'ina lillahi wa li rasul. Allahumma rfa' darajatina wa tawwil a'marana fi ibadatika wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa habib lana an-nas ajma'in wa tab'al adawatan bani